Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizna Fisyah Alam. Di sini saya akan melaporkan hasil kuliah praktik saya dengan judul Pengaruh Luas Lahan Sawah Terhadap Produksi Padi tahun 2019 menurut data statistik sektoral Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bandung. Latar belakang. Kuliah praktik merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa Statistika Unisba. Kegiatan kuliah praktik dilaksanakan pada saat libur akademik semester 6 menuju semester 7. Artinya, mata kuliah ini bisa diambil oleh mahasiswa tingkat 3. Saya melaksanakan kuliah praktik ini di Dinas Komunikasi dan Informasi Statistika Kabupaten Bandung yang beralamat di Jalan Raya Soreang kilometer 17. Selanjutnya, identifikasi masalah ada 3. Yang pertama adalah bagaimana deskripsi luas lahan sawah setiap kecamatan di Kabupaten Bandung pada tahun 2019. Yang kedua adalah bagaimana deskripsi produksi padi setiap kecamatan di Kabupaten Bandung pada tahun 2019. Yang ketiga adalah apakah luas lahan sawah setiap kecamatan di Kabupaten Bandung mempengaruhi hasil produksi padi pada tahun 2019. Kemudian untuk tujuannya, tujuan di sini ada 2. Yang pertama adalah tujuan kuliah praktik dan yang kedua adalah tujuan penelitian. Untuk tujuan kuliah praktik di sini ada 3. Yang pertama adalah untuk memenuhi salah satu mata kuliah wajib. Yang kedua adalah untuk menambah wawasan dan pengalaman kerja dari instansi terkait. Yang ketiga adalah untuk mengimplementasikan ilmu statistika yang sudah dipelajari di perkuliahan ke dalam dunia kerja. Untuk tujuan penelitiannya ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan luas lahan sawah setiap kecamatan di Kabupaten Bandung pada tahun 2019. Yang kedua, mendeskripsikan produksi padi setiap kecamatan di Kabupaten Bandung pada tahun 2019. Yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah luas lahan sawah mempengaruhi produksi padi pada tahun 2019. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat di sini juga ada 2, untuk manfaat kuliah praktik dan juga manfaat penelitian. Untuk manfaat kuliah praktik juga ada 3 di sini, yaitu yang pertama, terpenuhinya salah satu mata kuliah wajib. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan mengenai ilmu pemerintahan khususnya tentang survei DSE. Yang ketiga adalah melatih dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja. Kemudian untuk manfaat penelitiannya sendiri, yaitu yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan dalam pengaplikasian ilmu statistika di dalam dunia kerja. Yang kedua adalah mengetahui dan melatih kemampuan dalam penulisan atau menyusun laporan ilmiah. Yang ketiga adalah pembaca memperoleh informasi mengenai deskripsi mengenai perbandingan luas lahan sawah di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung pada tahun 2019. Kemudian kita masuk ke dalam profil Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung. Sejarah. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik merupakan salah satu lembaga teknis pemerintah di daerah Kabupaten Bandung yang beralamat di Jalan Soreang, kilometer 17, Kabupaten Bandung. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik ini berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016. Diskominfo Kabupaten Bandung fokus dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal dinas sendiri dan perangkat daerah lain di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung. Untuk visi misinya, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung ini memiliki visi yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan juga sejahtera. Untuk misinya ada 5. Yang pertama adalah peningkatan kualitas SDM. Yang kedua, menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing. Yang ketiga adalah mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu tata ruang wilayah. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Yang kelima adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kemudian kita masuk ke tugas pokok dan fungsi organisasi. Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kota Bandung dipimpin oleh seorang kepala dinas dengan tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan statistik. Kepala dinas melaksanakan tugas pokoknya yaitu yang pertama adalah perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang ketiga adalah pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk tugas pokok dan fungsi satuan kerja di sini ada 5 bidang, yaitu ada bidang penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik. Yang kedua ada bidang keamanan informasi dan persandian. Yang ketiga ada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat ada bidang aplikasi informatika. Dan yang terakhir adalah bidang statistik.
Semua bidang ini memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis. Yang kedua, penyelenggaraan rencana kerja bidang. Yang ketiga, penyelenggaraan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kerja di bidangnya masing-masing. Untuk struktur organisasinya, di sini terlihat yang paling tinggi adalah kepala dinas, kemudian dibantu oleh sekretaris, kemudian ada 5 kepala bidang yang tadi sudah disebutkan, kemudian ada 3 kepala subbagian, kemudian ada 15 kepala seksi. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka. Statistika sektoral. Statistika sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintahan tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintahan yang bersangkutan. Kemudian ada luas lahan sawah. Lahan sawah adalah penghasil utama beras. Luas lahan sawah ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi padi. Kondisi luas lahan sawah di Kabupaten Bandung sendiri pada tahun 2017 hingga 2019 itu tidak semuanya mengalami penurunan luas lahan sawah. Total luas lahan sawah di Kabupaten Bandung pun pada tahun 2017 ada sekitar 35.412 hektar. Sedangkan pada tahun 2019, luas lahan sawah di Kabupaten Bandung ini mengalami penyusutan menjadi 31.049,5 hektar. Kemudian produksi padi. Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia pun adalah petani. Salah satu komoditas pertanian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah padi. Padi adalah tanaman penghasil beras yang menjadi tanaman pangan utama bagi penduduk Indonesia. Kebutuhan pangan ini pun terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun. Kemudian ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah bagian dari ilmu statistik yang mempelajari pengumpulan data dan penyajian data hingga mudah untuk dipahami. Statistika deskriptif hanya menjelaskan atau menguraikan keterangan dari suatu kumpulan data atau keadaan atau fenomena. Singkatnya, statistika deskriptif berfungsi untuk menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Kemudian untuk pengujian analisis data, yang pertama ada uji asumsi klasik. Dibagi dua ada uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas di sini adalah suatu pengujian yang berfungsi untuk mengukur apakah data yang didapatkan itu memiliki distribusi normal, sehingga dapat dipakai dalam statistika parametrik. Kemudian uji heteroskedastisitas. Uji ini berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika berbeda, disebut heteroskedastisitas. Kemudian ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini dengan simbol R² merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Dalam regresi, R² ini dijadikan sebagai pengukuran seberapa baik garis regresi mendekati nilai data asli yang dibuat model. Jika R² sama dengan 1, maka angka tersebut menunjukkan garis regresi cocok dengan data secara sempurna. Selanjutnya adalah analisis regresi sederhana. Analisis regresi merupakan salah satu analisis atau pengujian yang berfungsi untuk melihat adanya pengaruh antar dua variabel atau lebih. Analisis regresi merupakan metode statistika untuk menyelidiki atau memodelkan hubungan antar variabel. Kemudian adalah penyajian data. Penyajian data di sini merupakan salah satu bentuk untuk memudahkan para pembaca memahami isi laporan atau isi dari artikel. Yang pertama, saya menggunakan peta. Penyajian data statistik mengalami banyak perkembangan, tidak hanya grafik dan tabel saja, namun salah satunya divisualisasikan menggunakan peta. Zaman sekarang, keberadaan peta merupakan salah satu bentuk penyajian data yang mudah dipahami oleh semua orang. Kemudian ada diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang berbentuk batang atau persegi panjang. Batang yang menunjukkan frekuensi dibuat terpisah satu sama lainnya. Kemudian kita masuk ke pelaksanaan kuliah praktik. Untuk pelaksanaannya sendiri, saya melaksanakan kuliah praktik di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik di Kabupaten Bandung yang beralamat di Jalan Raya Soreang, kilometer 17. Pelaksanaan ini saya laksanakan selama 15 hari, terhitung sejak tanggal 16 Juli hingga 16 Agustus. Hari kerja saya itu mengikuti hari kerja pembimbing lapangan, karena masih adanya wabah pandemi, sehingga pembimbing lapangan pun hanya hadir 1-2 kali dalam 1 minggu. Untuk kendalanya sendiri, dalam pelaksanaan kuliah praktik ini,
kendala yang dialami oleh saya yaitu kurangnya pengalaman bekerja yang disebabkan jadwal masuk yang sangat sedikit. Bisa dihitung saya hanya masuk sekitar 8 hari atau 7 hari. Sisanya saya melaksanakan work from home atau bekerja dari rumah. Selain itu, tugas yang diberikan terkadang menggunakan banyak istilah pemerintahan yang asing terdengar bagi saya. Namun, berkat bantuan oleh pembimbing lapangan, saya bisa menyelesaikannya hingga akhir. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah deskripsi data. Di sini bisa dilihat data luas lahan sawah per kecamatan pada tahun 2019. Di sini terlihat bahwa Kecamatan Pacet memiliki luas lahan sawah yang paling luas, dengan luas lahan sawah sekitar 2.925,7 hektar. Sedangkan luas lahan yang paling kecil yaitu Kecamatan Margahayu dengan luas lahan sekitar 0,0 hektar atau tidak memiliki luas lahan sawah sama sekali pada tahun 2019. Kemudian yang selanjutnya adalah sini ada tabel tentang jumlah produksi padi yang dimiliki oleh setiap kecamatan di Kabupaten Bandung. Di sini juga dapat dilihat bahwa Kecamatan Ranca Ekek memiliki jumlah produksi padi yang paling banyak pada tahun 2019 sebanyak 33.714 ton. Sedangkan untuk kecamatan yang memiliki jumlah produksi padi paling sedikit adalah Kecamatan Margahayu dengan jumlah produksi padi sebanyak 960 ton saja. Kemudian ini adalah deskripsi data menggunakan peta atau penyajian data menggunakan peta. Di sini untuk areal yang berwarna hijau ini, baik itu warna hijau tua maupun hijau muda, memiliki luas lahan sawah di atas 750 hektar. Sedangkan untuk yang warna merah, baik itu merah tua, merah muda ataupun oranye, itu memiliki luas lahan sawah di bawah 750 hektar. Selanjutnya, ini untuk deskripsi data atau penyajian data untuk produksi padi. Di sini juga disebutkan untuk wilayah yang berwarna hijau, baik itu hijau tua maupun hijau muda, memiliki jumlah produksi padi lebih dari 10.000 ton. Sedangkan untuk area yang berwarna merah, baik itu merah tua, merah muda maupun oranye, memiliki jumlah produksi padi di bawah 10.000 ton. Dan ini adalah untuk grafiknya. Di sini masih terlihat bahwa luas lahan sawah yaitu Kecamatan Pacet memiliki luas lahan sawah tertinggi yaitu dengan luas lahan 2.925,7 hektar. Kemudian untuk produksi padi, di sini juga terlihat bahwa Kecamatan Ranca Ekek memiliki luas lahan sawah, maksud saya memiliki jumlah produksi padi paling banyak dengan jumlah 33.714 ton. Ya, kemudian kita masuk ke uji normalitas. Di sini terlihat bahwa nilai sig sebesar 0,2 atau lebih besar dari nilai alfa 0,05 yang berarti H0 diterima. Artinya dapat diartikan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya kita lihat dari nilai uji heteroskedastisitas. Di sini diketahui bahwa hasilnya adalah 0,000 yang artinya nilai p-value ini lebih kecil daripada nilai alfa 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa ragam dari sisaan ini tidak homogen atau hetero. Maka jika nilai ini hetero maka tidak bisa dilanjutkan. Alternatif lainnya adalah dilakukan transformasi data. Berikut adalah hasil transformasi data dengan menghapus salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Margahayu. Alasannya adalah karena kecamatan tersebut tidak memiliki luas lahan sawah sama sekali, namun memiliki jumlah produksi padi sebesar 960 ton. Kemudian alasan lainnya adalah data luas lahan sawah ini berbeda skalanya dengan jumlah produksi padi, yaitu luas lahan sawah hektar dan produksi padi itu ton. Oke, kita uji normalitas lagi. Di sini juga terlihat nilai uji normalitasnya masih sama 0,2. Artinya lebih besar dari nilai alfa 0,05, maka bisa diartikan bahwa nilai residu dari hasil transformasi tadi berdistribusi normal. Kemudian kita lihat dari uji heteroskedastisitasnya, di sini sudah ada perubahan nilai, yaitu nilai sig-nya sudah sebesar 0,496. Artinya nilai p-value ini lebih besar daripada nilai alfa. Artinya ragam dari hasil transformasi tadi sudah homogen. Kemudian kita masuk ke koefisien determinasi.
Di sini terlihat bahwa nilai R-square sebesar 19,7. Artinya, ada pengaruh luas lahan sawah terhadap produksi padi sebesar 19,7%. Dan sisanya 80,3% ini mempengaruhi produksi padi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh saya. Kemudian untuk interpretasi hasil akhirnya yaitu didapat persamaan regresi yaitu Y topi sama dengan 0,622 ditambah 0,545 dikali luas lahan sawah. Artinya, jika nilai luas lahan sawah mengalami kenaikan sebesar 1 hektar, maka jumlah produksi padi akan mengalami peningkatan sebesar 0,545 ton. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, didapat hasil bahwa variabel luas lahan sawah berpengaruh signifikan terhadap produksi padi pada tahun 2019. Dengan hasil perhitungan uji koefisien determinasi sebesar 19,7% berpengaruh positif, artinya semakin tinggi luas lahan sawah maka semakin tinggi pula produksi padi. Sedangkan 80,3% itu adalah faktor lain yang mempengaruhi produksi padi yang tidak diteliti oleh saya. Kemudian untuk kesimpulannya, ada dua yaitu kesimpulan kuliah praktik dan kesimpulan penelitian. Kesimpulan kuliah praktik ini, yang pertama adalah kuliah praktik memberikan pengalaman bekerja bagi saya di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung. Yang kedua, saya belajar mengenai kedisiplinan waktu, toleransi, serta bekerja dalam tim di dunia kerja. Untuk kesimpulan penelitian sendiri, di sini ada 3. Yang pertama adalah luas lahan sawah di setiap kecamatan Kabupaten Bandung berbeda-beda, dengan Kecamatan Pacet memiliki luas lahan sawah paling luas pada tahun 2019 dan Kecamatan Margahayu yang tidak memiliki luas lahan sawah sama sekali. Yang kedua adalah jumlah produksi padi pada setiap kecamatan di Kabupaten Bandung tahun 2019. Kecamatan Rancaikek memiliki produksi padi paling banyak pada tahun 2019 dan juga Kecamatan Margahayu yang memiliki jumlah produksi padi paling sedikit yaitu sebanyak 960 ton. Dan yang terakhir adalah dari hasil uji regresi terlihat bahwa luas lahan sawah ini berpengaruh signifikan terhadap produksi padi pada tahun 2019. Terlihat juga bahwa luas lahan sawah terhadap produksi padi berpengaruh positif sebesar 19,7%, dan sisanya sebanyak 80,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh saya. Baik, sekian laporan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam pemaparan tadi banyak sekali kesalahan dan kekeliruan. Saya berharap laporan yang saya buat ini bisa mudah dipahami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.